Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas dan Mbak Yu, pripun kabare panjenengan? Semoga sehat selalu. Kembali lagi di 1000 kisah nyata. Pada video kali ini kita akan bercerita tentang pesugihan tikus. Beberapa tahun yang lalu, kira-kira sekitar tahun 2010-an, gak tahu kenapa tiba-tiba warungnya bapakku mendadak laris manis. Yang awalnya sepi bahkan tidak ramai seperti sekarang. Setiap hari mungkin 5-10 orang yang beli. Itu pun dalam waktu yang cukup lama. Buka jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Iya, yang beli segitu-segitu aja. 10 orang. Tapi tiba-tiba kenapa nggak ada angin, nggak ada hujan, baru saja dibuka warung, pengunjung udah meludak ramai sampai pada ngantri. Mikirku mungkin ini rezekinya warung bapakku yang sudah dijalani sekitar 5 tahunan. Baru bisa seramai ini, bahkan sampai jam 12 siang sudah habis terjual. Itu langsung bercukup lama, sekitar 6 bulan, sampai bapak memutuskan untuk menambah karyawan. Aku sama ibu sih oke-oke aja. Lumayan juga sebenarnya, karena aku sama ibu nggak begitu capek membantu. Hingga hari itu pun tiba-tiba di mana aku sendiri menyaksikan hal yang mengerikan dan jijik yang dilakukan oleh bapakku. Ini gila, lebih gila dari orang gila pada umumnya. Bapakku memelihara curut atau tikus yang sangat gede untuk pesugihan. Kurang lebih begitu. Jadi semalam itu aku nggak bisa tidur karena terdengar suara sangat berisik. Berisiknya semacam besi yang dibenturin di lantai. Aku keluar kamar untuk mencari sumber suara. Setelah aku telusuri, ternyata sumber suara tersebut ada di sebuah dapur. Langsung saja pas saya masuk dapur, suara berisik itu masih ada. Dan ternyata yang aku lihat adalah sebuah kucing. Ya, kandang kucing. Dulunya aku pelihara kucing, tapi karena mati dan gak kepake lagi. Aku jongkok karena letaknya ada di bawah. Pas aku tarik keluar, di dalamnya ada tikus hitam yang sangat besar sekali. Antara takut, geli, dan jijik, aku pun teriak. Bapak sama ibu akhirnya nyamperin, datang ke arah suara saya berteriak. Tapi di situ ekspresi bapak beda dan dia marah. Aku malah diomel-omelin sama bapak. Katanya, jangan dikeluarin kandangnya, nanti tikusnya kabur. Waktu itu aku masih mikir kalau omongan bapak itu benar. Mungkin bapak lagi jebak tikus karena akhir-akhir ini tikus di rumahku banyak sekali. Ya udah, akhirnya bapak masukin lagi kandangnya di bawah kolong tersebut. Tapi ada yang aneh, kok tikusnya makan kembang warna-warni. Ya udah, aku nggak mau mikir yang aneh-aneh dan balik ke kamar. Besoknya, setelah bapak pergi, aku masih penasaran. Aku cek lagi kandangnya, ternyata udah nggak ada. Mungkin udah dibuang sama bapak. Ya udah, aku buru-buru masuk kamar. Oh iya, jadi bapakku ini jualan makanan lauk pauk dan lain sebagainya. Dan aku nggak bisa nyebutin jenis makanannya. Ibuku bantuin jualan bapak. Dan setiap malam bapak selalu pergi dan pulang bawa kantong resek hitam.
katanya daging ayam. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, warung bapak rame terus. Tapi ada yang aneh sama perilaku bapak. Bapak ini dulunya rajin banget sholatnya, tapi akhir-akhir ini dia nggak pernah sholat. Setiap aku ingetin buat sholat, bapak malah melototin gitu. Ya karena aku takut dimarahin, ya udah aku sholat sama ibu. Di kamar aku juga nanya ke ibu, kenapa dengan bapak kok kayak aneh aja sekarang. Mendengar itu ibu kayak kaget, sampai ibu itu tahu jawab terpatah-patah, terus bilang nggak tahu Nduk, udah itu jawabannya aja. Dan bapak akhir-akhir ini sering garuk-garuk mulutnya. Aku nggak tahu kenapa. Bapak cuma jawab nggak apa-apa, cuma gatal saja. Tapi kok sampai berdarah, aneh aja. Singkat cerita, setelah habis salat isya aku dengar lagi suara berisik yang sama. Aku cek lagi, ternyata ada tikus lagi. Tapi aku lihatnya pakai flash HP, nggak aku keluarin kandangnya. Mata tikusnya pun menyala merah karena serem. Aku balik lagi ke kamar. Nah, sekitar jam 12 malam, karena belum ngantuk, aku juga belum tidur, masih mainan HP, tiba-tiba aku dengar aktivitas di dapur. Kok tumben bapak sama ibu nyiapin dagangan malam-malam? Biasanya kan jam 3 subuh, tapi ini baru jam 12 malam, sudah berisik. Ya karena itu aku bantuin mereka, karena udah kebiasaan. Pas aku jalan ke arah dapur, tiba-tiba pintu dapur ada tirainya. Di situ aku agak deg-degan, aku nggak berani buka langsung, tapi aku intip dulu. Astagfirullah. Aku lihat di situ ibu dalam posisi duduk, tapi tangannya menengadah, dan bapak di depannya lagi nuangin darah dari tubuh tikus yang gede itu. Dan itu ibu kayak lagi kehausan. Darah tikus yang ada di tangannya ibu minum. Ya pokoknya gitulah, gak bisa dibayangin sendiri. Karena aku takut, aku gak jadi bantuin bapak sama ibu di dapur. Aku balik ke kamar. Gak lama dari itu, aku dengar suara ibu kayak lagi mendesah. Dan itu aku gak bisa tidur sampai jam 4 subuh. Aku ambil air wudhu pun takut, karena harus ngelewatin dapur dulu. Aku masih terjaga sampai aku dengar suara langkah kaki. Mungkin bapak sama ibu mereka keluar. Aku pun penasaran dong. Aku liatin mereka diam-diam dari dalam kamar. Mereka mengarah ke warung tetangga. Kebetulan warung kita sama jualannya bapak bawa kantong kresek hitam. Bapak kantong kresek hitam itu ibu ngikutin dari belakang, tapi dengan tekstur tubuh yang janggal. Kalau dilihat dari belakang, ibu posisinya kayak rungkuk, tapi tangannya memegang celana bapak. Dan kepala ibu menoleh ke kanan dan ke kiri, serem lah pokoknya. Sampai mereka di depan warung tetangga. Di sana bapak kayaknya naruh sesuatu di halaman parkir warung yang sama jualannya dengan warungnya bapak. Tapi pas ngeluarin sesuatu, bapak megang kayak ekor. Ditaruhlah berjejer di warung itu. Ternyata itu adalah bangkai tikus. Nggak mau lama-lama aku langsung masuk kamar. Dan aku benar-benar nggak bisa tidur sampai pagi. Nah paginya sekitar jam 10 siang, warung udah buka, dan aku tetap bantuin jualan. Siang itu nggak seperti biasanya, yang biasanya jam 1 siang sudah habis. Dagangan bapak direfill lagi, dan itu banyak banget. Kalau diperkirakan bisa sampai malam habisnya. Posisi aku bantuin itu, aku juga diam-diam ngelirik ke warung depan. Aku memperhatikan kok nggak ada bangkai tikus di sana. Kok udah hilang. Tapi warung tetangga sepi banget, bener-bener sepi. Nggak ada yang aneh. Nggak ada yang beli maksudnya. Tapi ada yang aneh. Jadi setiap kali pelanggan yang masuk ke warungnya baru aja berhenti, tiba-tiba jalan lagi.
dan dia putar balik, tapi putarnya masuk ke warung bapak. Itu berlangsung sampai malam. Dan malamnya setelah salat maghrib, pas banget aku lagi istirahat, aku lagi duduk di depan warung sambil ngeliatin warung depan. Entah kenapa tiba-tiba aku ngelihat pocong berjejer nutupin warung yang ada di depan. Jadi kayak pagar betis pocong kayak gitulah. Jadi setiap ada pelanggan yang masuk, dia pasti berputar balik. Dan itu adalah fenomena yang baru pertama kali aku lihat. Kejadian itu membuat warung tetangga tutup permanen karena benar-benar sepi, nggak ada yang beli. Singkat cerita, sampai akhirnya suatu yang mengerikan terjadi. Tiba-tiba badan ibuku ditumbuhi oleh bulu-bulu tipis, dan dia juga jarang mandi. Sampai aku lihat sendiri, kadang ibu sering makan makanan yang ada di bak sampah yang ada di dapur. Aku sampai meringatin ibu jangan melakukan itu lagi berkali-kali. Dan iya, sama ibu. Tapi tiap malam ibu kayak gitu terus. Sampai ibu sakit-sakitan. Ya gimana gak sakit? Orang yang dimakan itu sampah. Aku paksa buat periksa ke dokter, tapi sama bapak gak dibolehin. Katanya habis-habisin uang, nanti juga sembuh sendiri, kata bapakku gitu. Sudah seminggu ibu terbaring di kasur. Bahkan setiap aku suapin makan, dia gak mau. Dia selalu muntah-muntah. Aku sampai bingung harus gimana lagi. Dan satu hal, ini benar-benar serem banget. Jadi pas aku sholat malam di kamar sambil nemenin ibu, waktu aku mau sholat, ibu masih ada di kasur. Tapi pas selesai sholat, pas salam akhir, tiba-tiba ibu sudah gak ada di kasur. Aku bangkit nyari ibu. Tapi pas aku berbalik arah, ternyata ibu sedang duduk di atas meja rias. Dia duduk membelakangiku sambil menyisir rambutnya sendiri. Aku lega, ibu masih di kamar. Tapi aneh, ibuku ini mau jalan saja susah, tapi kok sekarang bisa pindah tempat. Nah, pas aku mikir itu, tiba-tiba bicara gini, percuma Duk, kamu sholat dan doain ibumu. Ibumu ini gak lama lagi mati, dia jadi tumbal bapakmu. Suara ibu pun berubah menjadi seram, dan pas ketawa seperti kata suara nenek-nenek. Aku takut pas ibu bilang gitu, tapi aku paksa buat berani. Bu, istighfar bu. Tapi ibu malah ketawa lagi, dan selesai ketawa ibu jatuh ke lantai sambil kejang-kejang. Mulutnya ngeluarin kayak cairan, tapi bau banget. Karena aku takut, aku teriak manggil bapak. Gak lama bapak masuk ke kamar, dia gendong ibu naik ke atas kasur. Tapi sebelum bapak keluar kamar, bapak nyeletuk sama aku, siapin kain mori di almari baju itu. Duk, bungkus ibumu dengan kain itu, besok ibumu mati. Dek, apa-apaan itu? Maksudnya bapak apa? Bilang kayak gitu. Kemudian aku mencerna kalimat yang bapak ucapkan tadi. Aku diam sejenak, dan seketika bapak itu membentak aku. Nggak dengar apa? Buruan lakukan. Muka bapak marah, matanya melotot. Dia menunjuk almari. Aku sampai gemetaran. Pas buka almari, benar sudah ada kain mori dan 7 talinya. Pas aku ambil, mau diserahin ke bapak, langsung direbut saja. Bapak langsung naruh mori di atas kasur, dibentangin, lalu ibu digendong diletakkan di atas mori. Cepet dipocong ibumu, kata bapak sambil membentak aku lagi. Posisi itu benar-benar membuat aku takut, aku nangis, aku gak mau. Tapi bapak malah memukulku sampai aku jatuh. Gimana sih jelasinnya? Orang takutan dimarah-marahin, mau berdiri aja susah. Gemetaran pokoknya. Bapak langsung memaksaku buat berdiri. Aku didorong ke arah kasur. Aku jatuh tepat di muka ibuku.
dan kita saling berhadapan. Wajah ibu kayak lagi nahan nangis. Bapak bentak aku lagi, suruh cepetan. Lalu tiba-tiba bapak memukul aku dari belakang. Aduh sakit pak. Karena gak sabar, bapakku sendiri yang melakukan. Sambil menangis dan tangan gemetaran, aku tali satu persatu dari ujung kaki sampai ujung kepala. Rasanya gak kuat, aku gak sanggup lihat kayak ibu seperti ini. Setelah selesai, bapak lalu membuka kain yang ada di wajah ibu. Terus aku dengar bapak bilang gini, matur nuwun ya bune, sambil nyium kening ibu. Aku masih nangis terisak pada posisi itu, dan aku masih pakai mukena. Bapak terus bilang, tungguin ibumu sampai besok. Aku gak sanggup, tapi aku gak mau. Tapi bapak kayak bodoh amat. Dia keluar pintu kamar dan kunci dari luar. Di dalam kamar aku terus berdoa. Bahkan aku sampai baca Al-Quran, tapi ibu terus meracau. Dia terus bilang, berhenti panas. Bahkan ibu juga terus-terusan ketawa. Aku gak mau lagi ibu kenapa-kenapa. Aku juga takut buat ngelepas kainnya. Aku cuma duduk di pojokan sambil nutupin muka, gak berani lihat ibu. Aku berharap ada orang yang menolong aku. Entah berapa jam, tapi itu masih malam. Aku tiba-tiba lihat ada bayangan hitam berdiri di atas ibuku. Tapi aku gak bisa menggambarkan sosoknya seperti apa. Ada dua bayangan. Mereka mencapik-capik tubuh ibuku. Sampai ibuku teriak kesakitan. Aku mau menolong tapi aku takut. Aku cuma bisa nangis. Jadi aku kayak lagi lihat dua hewan buas yang mencapik-capik mangsa. Tapi nyatanya tubuh ibu gak kenapa-napa.